terlibat korupsi, menyerbu markas polisi, hingga terakhir menganiaya sampai tewas seorang warga dengan dugaan memeras. Inilah kasus yang melibatkan anggota TNI dalam 2 bulan terakhir. Kasus dugaan penganiayaan Imam Mashkur hingga tewas yang melibatkan 3 anggota TNI yang salah satunya anggota Pas Pampres sepekan terakhir menjadi perbincangan publik. Publik menilai ketiganya melakukan tindakan sadis karena menganiaya korban hingga tewas dengan tujuan memeras agar mendapatkan uang. Penganiayaan maut itu berawal pada Sabtu 12 Agustus ketika 3 anggota TNI itu mengaku sebagai polisi dan menangkap korban yang sedang bekerja di toko kosmetik di kawasan Remboan, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Saat ini saya berada di depan toko, dan toko ini toko kosmetik tempat kerja korban. Tanggal 12 Agustus 2023 kemarin, korban yang menjaga toko seorang diri ini dihampiri oleh 2 orang yang berpostur seperti oknum TNI atau polisi begitu. Kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan diborgol, dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ditemui di rumahnya, Ketua RT setempat Sarip Marjaya mengatakan sebelumnya tidak ada pihak manapun yang berkoordinasi dengannya ataupun Ketua RW saat penangkapan dilakukan. Ia menyebut baru mengetahui adanya drama penangkapan oleh para tersangka keesokan harinya setelah diberitahu oleh warganya. Jadi nggak tahu sama sekali, nggak dikabarin sama siapapun gitu. Setelah besoknya saya dikasih tahu, sorenya saya dikasih warga ada penangkapan di kios yang menjual kosmetik. Kasus penganiayaan maut yang diduga dilakukan oleh anggota TNI ini terungkap setelah jenazah korban ditemukan di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat, lalu dikenali pihak keluarga pada 25 Agustus lalu. Kasus ini pun disorot publik di media sosial, hingga akhirnya pada Selasa 29 Agustus, Polda Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni seorang anggota Pas Pampres, 2 anggota TNI, dan seorang warga sipil. Keterlibatan publik mengungkap kasus ini sejalan dengan keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari, yang dalam rilisnya menyebut kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 14 Agustus lalu. Proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Al-Araf, Ketua Sentra Inisiatif yang merupakan lembaga pemerhati hukum dan HAM, menilai berulang kali anggota TNI terlibat kasus hukum tidak hanya soal pengawasan, tapi juga soal peradilan militer yang tidak terbuka dan berpotensi memberikan keringanan para pelaku, sehingga tidak ada efek jera. Kita menginginkan satu peradilan yang terbuka melalui peradilan umum, persis seperti kasus Ferdi Sambo dalam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Jenderal Ferdi Sambo, itu kan dilakukan melalui peradilan umum. Itu dilakukan secara terbuka gitu, sehingga publik bisa mengetahui, korban bisa berada dalam proses persidangan, hak-hak pengacara juga terlindungi. Jadi kita mendapatkan satu mekanisme peradilan yang fair and trial, satu peradilan yang adil dan baik. Nah, peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip persyaratan peradilan yang fair trial itu. Lebih lanjut, Ketua Inisiatif Al-Araf menambahkan, perbaikan sistem peradilan militer harus menjadi bagian dari reformasi di tubuh TNI. Meski peradilan militer dikritik, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam beberapa kesempatan menegaskan tidak ada satupun anggota TNI yang terlibat kasus hukum yang mendapat impunitas. Bahkan, menanggapi kasus penganiayaan maut yang diduga melibatkan anggota Pas Pampres itu, ia menyebut para tersangka yang merupakan anggota TNI pantas dihukum mati. Tim Liputan CNN Indonesia.